ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya yang akan disampaikan oleh beliau materi. Jadi tidak seperti itu saja, biar menyikat waktu dan berpanjangan. Nanti saya persilakan mungkin dari DP3A dulu Pak Heri untuk bisa memberikan materi kaitannya dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan pemberian bantuan operasional. Saya kira itu saja dari saya. Monggo selanjutnya Pak Heri dari DP3A bisa menyampaikan materi. Di sini pemerintah Kota Semarang itu ingin memberi bantuan agar kegiatan di masyarakat itu bisa berdaya dengan baik. Mengapa ada pembantuan 25 juta? Ini berdasarkan RPJMD Kota Semarang, bahwasanya Kota Semarang itu ada misi ketujuh, yaitu mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, beradab dan inklusif berbasis kota cerdas. Dan RPJMD itu dari disusun untuk 2025 sampai 2029. Kota Semarang menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari, inklusif. Maka dirumuskan program prioritas. Dan prioritas untuk tahun 2025 sampai 2029 yaitu memberikan bantuan operasional untuk RT dan RW. Jadi ini bantuannya berkesinambungan sesuai dengan Insta Kota Semarang 2025 sampai 2029. Terus berkelanjutan. Nah, tujuannya yaitu satu, menunjang pemenuhan kebutuhan operasional waktu masyarakat, di mana operasional untuk kegiatan RRI itu berjalan dengan baik. Kemudian meningkatkan value dan hubungan sosial masyarakat. Jadi kalau untuk iuran-iuran misalnya untuk makni, untuk macam-macam, ada bantuan dari pemerintah itu lebih ringan, jadi membuat lebih guyup ya. Kemudian meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Ya, untuk UMKM yang kecil misalnya kita pesan makanan bisa lewat UMKM yang terdekat ya. Jadi meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung kinerja pemerintah dan meningkatkan penerapan nilai Pancasila seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk kegiatan PKKR dan RT itu masuk dalam dana tersebut yang 2005 atau yang 3 juta, atau kegiatan PKK itu ada dana tersendiri. Tadi dijelaskan oleh Pak Heri, katanya perwalanya masih digodok, tak tahu kapan matangnya Pak Heri. Nah itu yang kedua, mulai pelaksanaan kegiatan yang bisa diefektifkan itu dimulai tanggal berapa dan bulan apa? Poin satu yaitu tadi PKK ada rencana pasti. Jadi rencana PKK RT itu 3 juta, PKK RW 3,6 juta. Di sini ini juga dalam penyusunannya itu rencana juga, karena kan jadi ya itu untuk kegiatan, jadi bukan untuk makan minum. Sehingga untuk makan minumnya PKK RT maupun RW bisa diambilkan kalau tingkat RT ya minta RT, tingkat RW pun bisa minta RW. Dan itu pun sesuai kesepakatan masing-masing RT atau RW setempat. Enaknya gimana nanti dirumuskan lagi. Untuk kegiatan dimulai kapan? Nah, dimulainya ini kan ikutnya anggaran perubahan APBD Kota Semarang. Sedangkan APBD Kota Semarang itu didok kalau tidak akhir Juli awal Agustus. Nah, itu nanti bisa berkegiatan kalau sudah didok, nanti ada pemberitahuan dari Pak Lurah bahwa anggaran sudah didok, ya, itu
sudah berusaha mulai untuk memulai kegiatannya. Jadi nunggu di dok nih. Nanti ada info dari kelurahan. Terus tadi saya dua ya Pak, saya jawab juga ya Mas Adi tadi tentang aplikasinya kapan bisa digunakan ya. Nah, di sini tuh kemarin Bank Jateng sedang mengumpulkan berkas-berkas yang SK-nya itu ya. Di perjalanan waktu itu ada SK-SK yang nggak jelas ya, makanya itu butuh waktu untuk mengumpulkan benar nggak SK ini dibuat Pak Lurah, GG dibuat sendiri terus diajukan sendiri tanpa sepengetahuan Lurah. Makanya kemarin ada instruksi untuk dilegalisir sama Pak Lurah, Pak Lurah, supaya keabsahannya itu betul-betul. Jadi nggak ada nanti tiba-tiba ada RT atau RW Siluman ngajukan sendiri di Bank Jateng. Kegiatan yang ada di wilayah Panjenengan yang bisa mengurangi anggaran atau biaya iuran Panjenengan. Contohnya sampah. Nah, tadi sampah itu katakanlah di tempat Panjenengan tiap bulan 500, katakan seperti itu. Ya. Nah, selama ini Panjenengan bayarnya berapa? Mungkin bisa 20, 50 gitu. Nah, dengan adanya anggaran bantuan operasional ini paling tidak Panjenengan bisa dikurangi atau bahkan tidak bayar dengan adanya bantuan itu yang paling utama. Jadi penyusunan rencana ini skala prioritas dulu, terutama sampah. Terus mungkin kalau ada lampu-lampu yang mati, yang lampu atau Pak itu untuk yang mampu bisa dianggarkan. Terus nanti apalagi terkait kalau jalannya rusak itu juga bisa, termasuk portal atau mungkin tadi apa gapuro. Nah itu skala-skala prioritas itu yang dimasukkan di RAP tahunan, RAP yang 5 bulan itu. Nah dari itu aja bisa diambil terus bisa. Terus yang kedua, saya yakin banyak pemikiran. Nah, Pak, kalau seandainya ini kan sudah 17-an, boleh nggak biasanya orientasinya itu kan dengan RW, ya RW sementara ini anggaran banyak kan di RT. Nah, bisa nggak masing-masing RT bisa menyumbangkan konsultan untuk biaya kegiatan itu? Kemarin sudah disampaikan oleh DP3A bisa asal dalam bentuk barang, bukan iuran Pak. Kalau Pak tidak boleh, kayak misalnya RT 1 apa di Bang Sayuto, RT 2 di Bang Sayuto, itu tidak boleh. Tapi kalau RT 1 aku juga maminya, nanti SPJ-nya dengan RT-nya masing-masing. RT 2 juga sound systemnya plus penyanyinya tidak boleh ya. Sound system itu yang penyanyinya itu balik diri, malah diri penyanyi dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga juga meratakan. Nah itu SPJ-nya di masing-masing RT itu boleh